penyebab lebar itu ya saat sebagai ajang balas dendam. Yang banyak kita makan itu kan yang manis-manis, yang berminyak, berlemak. Ada rawon, soto Makassar, ketupat dengan opornya. Sesuai sunnah Rasul ya, tentu saja. Jadi kalau olahraga itu tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ria Zulfa dalam podcast Bisik Taka, bincang asik kesehatan kita. Nah teman-teman, gak terasa nih kita sudah memasuki di hari ke-20 Ramadan. Gimana puasanya? Masih lancar kan? Oke, gak terasa sekarang sudah hari ke-20. Minggu depan kita sudah lebaran. Nah selama puasa dan lebaran nanti tentunya pola makan kita itu berubah. Nah, gimana sih kita untuk menghadapi pola makan kita yang berubah itu? Tips dan triknya seperti apa? Hadir bersama kita narasumber Ibu Hajah Tri Utami. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Ria. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa hari ini? Insya Allah. Insya Allah lancar Bu ya. Amin. Ya. Sesuai dengan tema kita. Lebaran, kok lebaran? Wah, ini temanya saya agak-agak tersentil sedikit ini Bu. Biasanya cewek-cewek ini ya Mbak. Biasanya cewek-cewek yang sensitif ini ya. Lebaran kok lebaran. Nah, itu tentunya karena dipengaruhi oleh pola makan kita. Nah, itu yang mempengaruhi itu apakah pada saat lebaran atau dimulai dari puasanya Bu? Tentunya kan karena ketika puasa kan pola makan kita itu kan berubah dari yang sehari-hari. Sebetulnya ini dipengaruhinya begini ya, jadi kan biasanya kalau lebaran itu sebagai ajang balas dendam gitu ya. Jahat ya kalau didengar balas dendam, karena sebetulnya kalau pas waktu bulan puasa itu atau pada saat kita puasa itu sebetulnya itu ajang kita untuk melatih pola makan kita yang paling bagus. Jadi banyak keuntungan yang kita dapat dari puasa itu sebenarnya Bu ya. Kalau tepat betul. Makanan yang kita konsumsi gitu ya. Karena kalau kita puasa itu kan yang banyak kita makan itu kan yang manis-manis, yang berminyak, berlemak seperti itu. Kalori tinggi itu semua. Kalori tinggi semua. Tapi itu mempengaruhi Bu ya. Maksudnya mempengaruhi untuk pola makan yang kurang baik selama mempengaruhi pola makan yang kurang baik. Dan selain itu juga yang tadi itu yang dibilang kok lebaran, nah itu salah satu penyebabnya. Jadi salah satu penyebabnya itu dari puasa Bu ya. Kalau puasanya tidak, tapi enggak, maksudnya dari pola konsumsi kita selama puasa yang kurang tepat itu. Betul. Dan terutama di lebarannya, kalau puasa itu sebenarnya melatih kita, malah justru bagus pola makan di saat puasa. Asalkan dengan yang tadi ya, menunya yang bagus. Tapi ini tuh penyebab lebar itu ya saat lebarannya itu, karena di yang saat balas dendam tadi. Karena di saat lebaran itu makanan banyak sekali ya. Ada rawon, soto Makassar yang kalori tinggi semua itu ya. Dengan yang berlemak juga Bu ya. Ketupat dengan opornya. Nah, itu tadi kan untuk yang puasa itu kan pemilihan menu makanannya itu kan ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Nah, Ibu sampaikan tadi kan puasa itu melatih kita untuk memperbaiki pola makan kita. Itu contohnya yang seperti apa sih Bu? Yang baik, pola makan yang baik selama kita puasa. Jadi sebetulnya gini Bu, jadi Ibu yang jadi Ibu nih. Mbak yang baru ya. Jadi sebetulnya pada saat kita puasa itu melatih kita karena pada saat puasa itu yang seperti biasanya kita sebetulnya makan itu kita memerlukan energi ya kalau untuk beraktivitas itu dari makanan yang kita dapat, yang kita konsumsi sehari-hari. Cuman selama kita berpuasa ini kan tidak ada makanan yang masuk ya, istilahnya dalam waktu yang 12 jam sampai 12 berapa? Jam. Nah, 12 sampai 15 jam kan tidak ada makan tuh. Sebetulnya itu malah memberikan kesempatan bagi tubuh untuk melakukan metabolisme yang yang bagus. Jadi kita menggunakan energi cadangan kita yang jadi otomatis yang sebelumnya penumpukan lemak-lemak di tubuh kita itu pada saat puasa itu yang dijadikan energi kita. Jadi otomatis lemak kita berkurang. Selain itu juga didapatkan itu
sel-sel tubuh yang rusak itu otomatis juga akan terbarukan. Sebetulnya pada posisi normal kita juga sel-sel tubuh itu dia memperbaiki dengan sendirinya, tapi membutuhkan waktu yang agak lambat lah. Tapi dengan puasa karena perut kita kosong, jadi kita mengambil cadangan energi dari yang tadi itu lemak yang sudah memang ada di tubuh kita. Nah itu yang ambil untuk energi kita. Jadi kalau misalkan lemak cadangan lemak tadi itu kan sudah kita pakai, berarti otomatis berat badan kita juga mungkin akan berkurang gitu. Iya, jadi makanya selama puasa biasanya kan berat badan tubuh kita ini turun. Biasanya 1,5 kilo ya menurut dari yang saya baca itu 1,5 kilo sampai 3 kilo itu di minggu ketiga. Minggu ketiga. Sampai dengan minggu ketiga itu berat badan bisa lost fat ya. Lost fat. Jadi lemaknya berkurang. Jadi berat badan tubuh kita bisa berkurang 1,5 kilo sampai 3 kilo itu sampai dengan minggu ketiga. Setelah itu sebenarnya sudah adaptasi itu. Sudah adaptasi. Tapi kadang ada yang berpuasa tapi berat badannya itu tambah naik. Ini kira-kira yang salah apa nih? Ini yang sebetulnya yang asik tadi itu ya, karena judulnya memang lebaran. Kok lebaran? Padahal kita sudah berpuasa sebulan penuh, tapi pada saat sudah bagus pada saat lebaran kok kita jadi lebar gitu. Nah, balas dendam tadi ceritanya balas dendam tadi ya. Sebetulnya tidak bisa begitu juga. Jadi memang kebanyakan jadi pola makan kita ya. Jadi pada saat lebaran kan kita tahu kenapa sih kok kita jadi lebaran pada saat lebaran gitu ya. Karena waktu lebaran itu kita tahu sendiri makanannya itu mengandung banyak kalori, tinggi kalori semua ya, lemak, ketupat dengan opornya yang saya bilang tadi, terus ada buras dengan karinya, belum ada rawon, belum ada ya macam-macam semuanya makanan berat dan berlemak-lemak dan jarang kita temuin sayur ya sebetulnya ya. Apalagi sayur yang hijau gitu, jarang sekali. Selain itu ditambah lagi cemilan-cemilan manis, kue-kue ya, kue-kue mentega, nggak apa-apa ya sebetulnya kita konsumsi, tapi ya itu biasanya kita karena istilahnya balas dendam udah sekian hari kita puasa lah kita langsung makan yang tidak terkontrol. Sudah cemilan manis, ada kue-kue manis, minuman kaleng, juga tambah minumannya lagi, betul. Kadang nggak jarang minumannya tuh minuman bersoda seperti itu, minuman kemasan semua rata-rata. Dan Ibu bisa perhatikan nanti lebaran itu jarang betul kita temukan air putih. Kayak semuanya tuh mungkin ada manis, beberapa semuanya manis berkemasan semuanya ya. Nah itu selain itu juga ini sudah yang kita biasanya kebiasaan waktu puasa itu kan, apalagi anak-anak sekolah ini pada libur ya. Jadi dia malas itu bergerak jadinya. Jadi malas bergerak apalagi lebaran. Nah, terbawa saat puasa jadi kita malas bergerak, ditambah pola makan kita juga yang kurang tadi itu, terus juga konsumsi makanannya yang terlalu banyak kalori, manis-manis yang tadi itu kan. Nah, ditambah lagi yang memperberat lagi ini kita biasanya kurang istirahat atau kurang tidur. Kenapa? Betul sekali. Bisa jadi ya karena lebaran itu kan ajang kita berkumpul nih. Silaturahmi. Sekeluarga yang jauh bertemu, jadi jarang, misalkan ada juga yang jarang ketemu, ajang berkumpul kadang-kadang kita suka lupa waktu. Sampai tinggi malam ketemu teman-teman. Apalagi kalau mudik Bu ya. Betul sekali. Mobilitasnya perjalanannya kan jauh sekali. Nah, itu biasanya suka kurang istirahat. Nah, itu sudah yang bisa menyebabkan lebaran tadi. Lebaran kok lebaran. Sebetulnya itu yang menyebabkan kita jadi lebaran. Jadi di samping pola makan juga pola istirahat. Mungkin olahraga mempengaruhi juga Bu ya? Iya tadi makanya pas udah selesai puasa kita terbawa masih mungkin yang tadi yang kurang bergerak tadi karena memang liburan, tidur terus, mager, malas gerak untuk mengisi waktu main game saja gitu kan, nggak sadar berapa jam rebahan terus. Nggak sadar seharian rebahan. Biasanya masih muda-muda, yang masih bujang-bujang gitu ya. Oke. Untuk tips pemilihan makanan atau pola makan pada saat lebaran supaya tidak menjadi lebaran itu seperti apa Bu? Jadi intinya apa sih yang biar kita tidak lebaran supaya kita bisa mengontrol diri kita. Nah, sebetulnya yang pertama-tama ya kita makannya perlahan.
Perlahan. Perlahan aja, jangan cepet-cepet. Kalau ada yang cepet-cepet ya, karena ini sudah lebaran dan makanan banyak, kita cepat. Jadi kalau dengan makan kita cepat itu tidak memberikan kesempatan untuk syaraf ya mengirimkan sinyal kita kenyang. Jadi kita tahu-tahu sudah makan banyak, artinya langsung makan banyak kita ini. Sebenarnya kalau makan kita perlahan, kesempatan untuk mengirimkan ke saraf bahwa kita udah kenyang, jadi otomatis bisa berhenti. Jadi perlahan-lahan aja, sesuai sunnah Rasul ya. Tentu saja kita tidak boleh makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat. Bahkan mengunyah pun sebetulnya ada aturannya 34 kali ya. Mengunyah itu. Tapi nggak sampai Nggak sampai ya. Nah, yang kedua ya, yang kedua itu makan porsinya kecil. Jadi perlahan dan kecil-kecil aja dulu. Jadi nggak apa-apa nih Bu, misal porsi kecil, opor dan ketupat porsi kecil, rawon porsi kecil. Nah, lama-lama jadi banyak ya, apalagi ada beberapa rumah yang didatangin ya. Jadi sebenarnya porsi kecil itu gini sebetulnya, kita bertamu misalkan, dikasih hidangan biasa ya. Nah, kita makan dengan porsi kecil itu sebetulnya ada faktor supannya juga. Jadi kalau kita makan sudah dalam mungkin wadahnya kecil, kita ambil yang kecil atau porsinya kecil, kita mau nambahin kadang-kadang ya malu atau bagaimana ya supan. Jadi dengan otomatis bisa menahan lah untuk makan porsi besar. Itu yang buat kita lebaran. Sebenarnya ada juga tradisi yang nggak enakan gitu ya. Jadi makanya nggak apa-apa, sedikit-sedikit saja. Nah, itu yang ketiga tadi sudah makan perlahan, porsinya kecil. Yang ketiga itu makan sayur dan buah. Jadi mulai saat ini coba saat lebaran tampilkan menu buah-buahan ini untuk buah-buahan ya paling enggak itu tadi. Kalau sayur mungkin sayur hijau kan agak jarang tuh ya Bu ya. Mungkin buah-buahan. Jadi untuk pengganti cemilan tadi atau di sana bisa pakai buah-buahan. Entah itu pisang atau mungkin semangka yang dipotong buah kecil-kecil lokal aja, tidak perlu buah-buah yang impor gitu ya. Kita lokal pun semuanya juga tidak kalah juga. Vitamin dan ininya juga banyak mineralnya. Nah, yang selanjutnya yang tadi saya bilang bahwa hampir rata-rata di setiap rumah itu kalau lebaran itu saya jarang nemuin air putih. Jarang ya. Nah, itu jadi perbanyak minum air putih. Karena apa? Itu nggak hanya saat lebaran aja Bu ya sebenarnya untuk konsumsi. Ya, cuman ya di luar lebaran pun juga kita banyak minum air putih, minimal 8 gelas ya sesuai aturan. Cuman kalau pas saat lebaran untuk menghindari yang tadi itu. Jadi kalau perbanyak minum air putih saat lebaran, kita ini kan waktu lebaran makan yang berlemak-lemak nih. Iya. Nah, air minyaknya putih banyak itu, kental sekali tuh. Air putih itu jadi bisa melunturkan lemak tadi yang saat habis kita makan. Tidak bisa melunturkan lemak dalam darah, tetapi air putih pada saat kita makan, habis makan yang berlemak bisa melunturkan lemak saat itu juga. Saat itu juga ya. Iya. Berarti beda lagi konsepnya. Ketika kita makan yang berlemak, kemudian di situ wah ada es campurnya, ada es rumput lautnya, itu kan. Gulanya kan ini manis sekali Bu ya. Dari sirup-sirup itu juga. Apalagi di situ ada yang soda kadang. Nah, itu sudah lengkap pokoknya. Lengkap ya. Bagaimana kita tidak lebaran ya? Jadi kita nggak lebar. Tiba-tiba waktu masuk kantor kita timbang, wah sudah menganan ya, bukan sudah meniri, nganan ya. Sudah nganan terusin. Ya, Oke. Tadi mulai dari pengaturan pola makan sudah, untuk istirahatnya gimana Bu nih? Nah, istirahatnya ya harus banyak istirahat juga. Jadi ya sisihkanlah waktu untuk istirahat. Kan kalau untuk dewasa, usia dewasa itu 7-8 jam ya. Pokoknya sisihkan ya. Harus sadar diri juga sih kalau memang mau sehat. Emang kadang-kadang keluarga mungkin karena temu sekali-sekali dalam setahun, mungkin ada yang lama baru belum ketemu tentu ya. setahun sekali mungkin ya. Ya paling tidak habis itulah, pokoknya di sela-sela harus disempatkan istirahat. Kan memang perlu banget tubuh itu untuk istirahat. Untuk mengoptimalkan metabolisme tubuh. Jadi kalau sudah metabolismenya maksimal, jadi tubuh itu akan sehat. Begitu. Oke. Nah, dari pola makan tadi itu kan apabila ada pola makan yang kurang sehat, yang kita konsumsinya terlalu berlebihan, itu efeknya untuk kesehatan kita apa sih Bu? Oh, banyak banget. Banyak sekali jadi, ya. Biasanya tuh di suatu fasilitas kesehatan ketika habis lebaran itu banyak yang berubah ya, numpuk ya. Pasiennya luar biasa itu. Biasanya begitu. Jadi memang arahnya kalau pola makan itu kan gaya hidup ya. Jadi kita sesuai dengan germas, jargon kita germas ya. Nah, germas itu lagi booming sudah lama sebetulnya germas. Tapi jadi kenapa sih
apa sih kalau kita harus menjaga itu ya, karena penyakit tidak menular itu kaitannya itu dengan pola makan. Jadi ya itu tadi yang makannya yang yang banyak karbohidratnya, banyak mengandung kalorinya, banyak mengandung lemak. Nah, itu bisa menyebabkan sakit-sakit yang penyakit tidak menular seperti obesitas. Obesitas itu kegemukan ya, jelas. Selain itu juga kolesterol nih, karena kan tentu saja nih lemaknya kayaknya semuanya lemak ya. Bisa dilihat semuanya lemak, mentega dari kuenya. Nah, itu selain itu juga bisa kencing manis. Oh, diabetes ya. Diabetes gitu ya. Nah, diabetes tentu aja kan makan yang manis-manis kan. Sebetulnya makan manis-manis juga tidak apa-apa kalau terbatas saja, ada aturannya. Kalau soalnya tubuh itu sebetulnya secara normal dia sudah bisa merubah yang kadar gula tadi dalam darah. Itu sebetulnya ada namanya hormon insulin. Dia sudah ada tugasnya memang untuk memecah gula menjadi makanan untuk tubuh, untuk sel. Tetapi begitu kadar gulanya ini berlebih, insulin ini tidak sanggup. Jadi tidak bisa menjalankan fungsi. Jadi dia bisa ya, misalkan kita harusnya makannya 100 bisa dipecah oleh insulin. Tetapi kita makannya banyak banget nih 200 dah. 100-nya tadi yang tidak bisa terpecah jadi energi, jadi makanan sel, itu yang jadi gula di dalam jadi darah. Menumpuk gitu ya. Jadi betul-betul warning ya di saat lebaran ini untuk mungkin yang sudah ada penyakit diabetes, kemudian punya riwayat kolesterol yang tinggi seperti itu. Nah, mungkin ada pesan-pesan Bu untuk masyarakat kita tentang ini, mungkin pola makannya atau apa tipsnya supaya lebaran kita tidak menjadi lebaran dan bebas dari penyakit ya. Bebas dari penyakit tentunya. Satu aja kuncinya. Mari kita budayakan germas. Gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Nah, ya itu germas aja. Jadi gerakan masyarakat hidup sehat itu salah satunya ya selama lebaran ya kita harus cek kesehatan ya. Cek kesehatan. Jadi itu aktivitas fisik ya minimal 30 menit. Terus yang itu perbanyak konsumsi sayur dan buah. Itu aja. 3 sayur itu aja budaya hidup sehat. Insya Allah saat lebaran kita akan terbebas dari penyakit yang tidak menular tadi yang saya sebutkan tadi. Iya. Jadi dari banyak semua itu intinya satu Bu ya. Satu aja. Germas. Juga perlu yang ditekankan tadi itu Ibu ya. Air putih. Mungkin air putih. Ini boleh tanya nggak, Ibu? Boleh. Iya boleh. Nanti kan ada dianjurkan olahraga. Saya ingin tanyakan, kalau lagi puasa itu kan ini masih pertengahan ya lebih ya, masih ada waktu lah puasa beberapa hari lagi kan. Boleh nggak dalam suasana berpuasa kita berolahraga? Lah tentu saja boleh. Malah dianjurkan ya. Jadi bisa capek. Tips olahraga ketika kita sedang berpuasa itu seperti apa? Tadi kan disebutkan kan olahraganya juga yang teratur. Nah, selama puasa itu olahraganya mungkin pagi atau mungkin malam gitu seperti itu. Oh iya, baik. Jadi kalau olahraga itu tipsnya olahraga malam ya. Jadi kalau tipsnya olahraga terutama pada saat puasa ya tentu saja kita pilih olahraga yang jangan terlalu berat lah. Tidak mungkin lah kita waktu puasa kita ambil olahraga yang lari yang kencang atau mungkin yang 10 kilo gitu. Nah kita pilih olahraga mungkin yang tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Tentu saja ya karena kan tenaga kita ini lagi nggak ada ya karena kan memang tadi kurangnya asupan. Ya, kalau waktunya yang ada nggak waktu khusus yang sebaiknya dilakukan kalau pas puasa? Iya. Kalau waktu khususnya sih saya anjurkan mungkin pas mau buka puasa. Sore. Jadi malah sore. Jadi begitu kita dehidrasi terasa haus banget sudah mau waktu buka puasa. Jadi nggak sempat dehidrasi ya. Iya, masalahnya kalau kita pun olahraganya pagi pas kita haus, pingsan dan kita bisa memacu untuk buka. Jadi idealnya kalau memang saya anjurkan sore aja memang menunggu waktunya berbuka puasa. Jadi kita bisa kalau memang haus kita bisa langsung. Tapi tentunya ketika buka puasa dihindari dulu untuk betul kan kalau setelah olahraga kan. Betul. Biasanya kan ada yang buka puasa langsung es. Rata-rata itu karena panas.
gerah, langsung minumnya es, langsung rasanya dingin gitu ya. Begitu. Oke. Jadi germas termasuk dalam ini Bu ya, olahraganya, pola makan. Ternyata istirahat. Istirahat, ternyata germas itu mencakup semua. Semuanya. Ya, semuanya banyak sekali. Pola hidup sehat itu masuk di germas. Pola hidup sehat masuk di germas. Masuk di germas. Jadi termasuk penyakit-penyakit tidak menular bisa dikendalikan melalui germas. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Ya, yang perlu disampaikan ya tetap jaga kesehatan waktu puasa. Jangan lupa tingkatkan germas. Itu saja, Mbak. Intinya germas. Dengan germas penyakit hilang, puasa lancar, lebaran berbahagia bersama keluarga. Alhamdulillah, insyaallah. Oke. Mungkin ini cukup ini Bu ya yang bisa disampaikan teman-teman. Mungkin cukup di sini kita berbagi informasi tentang kesehatan selama puasa dan menjelang lebaran supaya tidak lebaran tadi katanya Bu ya. Ya. Jangan lupa untuk subscribe, like YouTube Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara. Saya Ria Zulfa Safitri undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.